Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan belanja APBN 2025 sebesar 306,69 triliun rupiah. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan efisiensi anggaran itu salah satunya untuk memperkuat program makan bergizi gratis. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk menghemat anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025 sebesar 306,69 triliun rupiah. Penghematan anggaran dilakukan dengan memangkas sejumlah pengeluaran belanja di kementerian lembaga hingga dana transfer ke daerah TKD. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025. Presiden akan menghemat anggaran belanja kementerian lembaga sebesar 256,1 triliun rupiah dan 50,59 triliun rupiah berasal dari alokasi dana transfer ke daerah TKD. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan soal instruksi Presiden atau Impres mengenai efisiensi anggaran belanja negara. Mensesnek menambahkan, efisiensi anggaran itu salah satunya untuk memperkuat program makan bergizi gratis. Maknanya kan sama. Yang paling penting adalah sebagaimana Bapak Presiden tekankan, kita perlu mengencangkan ikat pinggang, kita perlu penghematan, kita perlu lebih selektif untuk memilih kegiatan-kegiatan yang lebih produktif dan lebih berdampak langsung. Nah, jadi ya memang pada akhirnya nanti akan terjadi penyesuaian di setiap kementerian dan lembaga. Tapi alhamdulillah, pikir sudah berjalan, tapi Bapak Presiden merasa juga ingin sesegera mungkin untuk itu bisa menerima manfaatnya lebih banyak, ya, lebih merata lagi. Nah, tentunya di situ ada konsekuensi, mungkin kita memerlukan penambahan biaya. Nah, sehingga dari hasil penghematan yang kemarin kita lakukan, pemerintah lakukan, ya, ada kemungkinan juga nanti akan diprioritaskan juga untuk menambah program makan bergizi. Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyatakan dukungannya terhadap instruksi Presiden untuk menghemat anggaran belanja negara. Puan menekankan efisiensi anggaran dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Efisiensi itu akan menjadi sangat baik dan efektif dan harus dilakukan bersama-sama. Jadi memang itu satu hal yang tentu saja DPR dukung, bahwa kemudian pemerintah, Presiden berharap bahwa di tahun 2025 ini APBN itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya, seefisien-efisiennya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi DPR dukung apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah dan Presiden khususnya. Lantas apa alasan Presiden melakukan efisiensi anggaran hingga 306,69 triliun? Benarkah penghematan dilakukan untuk menambah anggaran program makan bergizi gratis? Bagaimana dampak efisiensi anggaran APBN terhadap kinerja kementerian lembaga dan pemerintah daerah? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan belanja APBN 2025 sebesar 306,69 triliun rupiah dengan memangkas sejumlah pengeluaran belanja di kementerian lembaga hingga dana transfer buat Pemda. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025. Presiden akan memangkas anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar 256,1 triliun rupiah, sementara Prabowo akan memangkas alokasi dana transfer ke daerah TKD sebesar 50,59 triliun. Ya, lantas bagaimana ya dampak efisiensi anggaran APBN terhadap kinerja kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah? Sudah bergabung di studio bersama kami Wisnu Juwono, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, dan juga tersambung lewat Zoom Mas Dede Prayudi, juru bicara PCO RI lewat sambungan Zoom. Selamat sore Bapak-bapak, selamat sore Mas Wisnu. Selamat sore. Baik, saya mau ke Mas Dede terlebih dahulu. Mas Dede, dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 ini, apakah sudah dirincikan kira-kira sektor mana atau yang akan diefisiensikan itu di bagian mana begitu? Ya, jadi ada beberapa poin ya, dan ini sebenarnya berlaku untuk KL maupun transfer ke daerah atau
TKD ya. Yang pertama itu adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat kajian seremonial ya, FGD dan lain-lain. Ini mohon untuk dipangkas gitu. Lalu yang kedua juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu perjalanan dinas, entah itu keluar kota maupun ke luar negeri. Nah, wabil khusus untuk perjalanan dinas ini pemangkasannya lumayan besar, yaitu separuh dari apa yang sudah dianggarkan sebelumnya. Jadi 50% dari anggaran perjalanan dinas para ASN, para menteri, para pejabat negara itu dipangkas. Juga ada seminar-seminar atau acara-acara seremonial, termasuk juga seremonial menyambut tamu-tamu. Misalnya kalau konteks daerah, artinya menyambut tamu negara, tamu dari pusat misalnya, atau dari konteks pemerintah pusat menyambut tamu negara. Jadi seremonial inilah yang kemudian harus dikurangi karena inilah dia salah satu pos-pos anggaran yang sebetulnya kita bisa bikin efisien. Tapi semangatnya begini. Pemerintahan Prabowo Gibran ini sadar betul ya bahwa program-program hasil terbaik cepat atau PHTC ini adalah program-program yang melibatkan komitmen finansial yang nggak sembarangan. Misalnya program makan bergizi gratis tadi sudah disinggung ya, itu anggarannya 71 triliun rupiah. Lalu ada periksa kesehatan gratis itu 4,7. Belum lagi periksa TBC sendirian ya, itu ada di 8 triliun rupiah. Belum lagi renovasi sekolah yang dimana komitmen finansial pemerintah saat ini yaitu sebesar 17 triliun rupiah. Ini adalah komitmen finansial terbesar untuk renovasi sekolah. Nah, menyadari bahwa kita telah menaruh komitmen finansial sebesar itu untuk rakyat, untuk pembangunan negara, untuk kemajuan bangsa, maka kemudian kita juga harus bisa mengencangkan ikat pinggang. Karena opsi yang tersedia itu misalnya adalah menaikkan pajak misalnya ya. Nah, Presiden Prabowo sudah bertekad untuk tidak membebani rakyat ya dengan pajak yang lebih tinggikan lagi. Maka kemarin akhir tahun kita sama-sama dengar ya bahwa kenaikan PPN 1% dari 11 sampai 12% yang sudah menjadi kewajiban di maktub di dalam undang-undang itu hanya dikenakan kepada barang-barang yang sudah masuk ke dalam kategori barang-barang yang dikenakan PPNBM atau pajak penjualan barang mewah. Baik, Mas Dede. Nah, opsi kedua yaitu menambah ceiling utang. Nah, Presiden Prabowo itu tidak mau opsi kedua juga. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo? Presiden Prabowo lebih memilih untuk menunaikan program prioritas di dalam dokumen Astacita nomor 3, yaitu efisiensi birokrasi. Nah, dari sana ya harapannya kita menerima atau menghemat ya, bukan menerima, menghemat sebesar 300 triliun rupiah dari APBN 250, dari TKD itu 50 triliun rupiah. Demikian. Ya, Mas Dede, ini saya ingin konfirmasikan dari 306 yang ingin dihemat, ini 100 triliun informasinya akan dialokasikan ke makan bergizi gratis. Benar seperti itu? Ya, ini sebenarnya belum final dan belum menjadi rencana ya. Artinya kalaupun memang sudah mulai dibahas, ini belum menjadi rencana. Tapi apabila memang kemudian sudah menjadi rencana, apalagi ketika sudah dialokasikan, nah ini tentu saja kami akan menginformasikan. Tapi yang jelas untuk membiayai program hasil terbaik cepat tersebut, termasuk di dalamnya itu memang ada makan bergizi gratis, termasuk di dalamnya ada swasembada pangan, termasuk di dalamnya ada swasembada beras, swasembada energi maksud saya, termasuk di dalamnya ada kemudian yang tadi sudah saya sebutkan yaitu renovasi sekolah besar-besaran. Dan ini ada 8 poinnya, termasuk juga pemeriksaan kesehatan dan lain-lain. Ini ada 8 poinnya dan tentu saja pembiayaannya besar ya, dan memang untuk pembiayaan poin-poin yang tadi itu, yang program hasil terbaik cepat itu. Salah satunya memang program makan bergizi gratis. Terkait angka, ini masih di dalam tahap pembahasan. Baik, Mas Dede. Saya ke Mas Wisnu. Mas Wisnu, kalau dengan instruksi ini, apakah nanti kemudian kementerian lembaga ini masih bisa bekerja efektif dengan efisiensi-efisiensi yang tadi sudah disampaikan? Ya, tentu saja ini perlu diapresiasi ya komitmen Pak Prabowo untuk melakukan penghematan terhadap APBN kita, gitu ya. Karena kan intinya sepertinya prioritas beliau sekarang fokus pada program utamanya beliau yaitu makanan gizi bergratis. Tapi kan ada implikasinya juga ya seperti yang kita ketahui bahwa
jumlah kementerian dan lembaga negara ini kan bertambah ya, dari 34 di zamannya Presiden Pak Jokowi, misalnya menteri ya, 34 jadi 48, belum lembaga-lembaga negara lain. Nah berarti ada kementerian yang anggarannya di bawah 1 triliun. Nah ini tentu saja implikasinya sangat besar terhadap anggaran kementerian yang anggarannya kecil. Karena kan berarti kalau operasional kan nggak mungkin dipangkas. Yang dipangkas ya biasanya dana pengembangan gitu ya. Oke, operasional aspek perjadinya dipangkas juga. Tapi kan implikasinya kalau ada yang dipotong bagian dana alokasi untuk pengembangan, untuk program, nah berarti program-program kementerian itu akhirnya skalanya menjadi lebih kecil lagi. Kalau lebih kecil lagi, impact-nya atau outcome-nya itu akan menjadi dampaknya tidak terasa secara besar ke masyarakat. Baik. Saya rasa itu yang menjadi concern ya dari pemangkasan ini. Tapi ya saya rasa ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo emang komitmen untuk total terhadap program makan bergizi gratis ini gitu, dengan mengorbankan program-program yang lain gitu. Bisa jadi misalnya kalau kita bandingkan alokasi infrastruktur dari zamannya Pak Jokowi dibanding Pak Prabowo jauh lebih kecil di zamannya Pak Prabowo, dan implikasinya apa ya, program-program besar infrastruktur seperti jalan tol, seperti bendungan, irigasi itu bisa jadi tidak akan sebanyak zamannya Pak Presiden Jokowi. Baik, tapi ini apakah ini merupakan langkah yang tepat? Ketika tadi demi makan bergizi gratis, terus akhirnya ada proyek infrastruktur atau mungkin ada proyek strategis nasional yang karena anggarannya dikurangi atau diefisiensi, akhirnya tidak kalau memang tujuan utamanya adalah makanan bergizi gratis, ya ini langkah bukan tepat ya, emang yang harus dilakukan. Karena bagaimanapun kan kebijakan publik itu adalah memilih opsi-opsi dari sumber daya yang terbatas. Nah tentu saja dengan anggaran yang terbatas, kondisi ekonomi global masih tidak pasti, ya sudah pasti ada anggaran yang harus dipangkas. Baik. Gitu. Oke, baik, saya mau kembali ke Mas Dedek. Mas Dedek, untuk soal efisiensi APBN ini kan perlu langkah strategik ya, perlu kriteria yang jelas dan juga transparan. Jangan sampai mengorbankan program ataupun juga prioritas-prioritas lainnya begitu ya, program infrastruktur yang vital begitu untuk masyarakat. Nah, bagaimana kemudian pemerintah menjamin bahwa efisiensi ini tidak berdampak juga terhadap proyek-proyek lainnya begitu yang juga penting untuk masyarakat? Betul sekali. Jadi begini, Presiden ke-7 RI, Presiden Jokowi itu sudah investasi besar-besaran ya di infrastruktur. Nah, infrastruktur ini kan dapat dikatakan sebagai sarana dan prasarana pendukung untuk kemudian kita membangun sumber daya manusia kita. Nah, tibalah kita sekarang di bawah masa kepemimpinan Presiden Prabowo, Presiden ke-8 RI. Dan Presiden Prabowo dalam hal ini menekankan ada 3 hal. Yang pertama adalah effective government. Jadi pemerintahan ini harus efisien dan clean, bersih ya. Lalu yang kedua adalah keberpihakan kepada rakyat. Nah, keberpihakan kepada rakyat ini sudah ditunjukkan contohnya kemarin ketika Presiden memutuskan bahwa yang naik PPN-nya itu hanya barang-barang super mewah. Lalu yang ketiga ini adalah untuk memajukan kemandirian bangsa, supaya bangsa ini kemudian tidak bergantung kepada negara lain, kepada bangsa lain, termasuk di dalamnya adalah soal pangan dan juga soal energi. Nah, di luar itu semua, ketika kita melihat kebijakan ekonominya, kita sekarang sedang fokus membangun sumber daya manusia. Sekali lagi, kita sedang fokus membangun sumber daya manusia. Jadi melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh presiden sebelumnya, sekarang Presiden Prabowo akan membangun sumber daya manusia. Tapi PSN itu sampai dengan detik ini belum ada yang anggarannya itu diambil atau dipotong. Begitu. Kemarin Presiden baru saja memimpin ya rapat kabinet, itu di sana diputuskan bahwa misalnya untuk IKN itu sudah dianggarkan untuk 5 tahun yaitu sebesar 78 triliun rupiah. Artinya komitmen Presiden Prabowo untuk melanjutkan dan menunaikan proyek infrastruktur seperti IKN yang sangat vital ini itu tidak berkurang sama sekali. Kurang lebih demikian. Baik, untuk mekanisme efisiensi di setiap kementeriannya seperti apa? Nanti dijawabnya usai jeda, tetaplah di Kabar Petang.